Kota Pontianak. Sejarah berdirinya Kota Pontianak berawal dari pengembaraan seorang ulama besar yang berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan. Beliau adalah Sayyid Habib Hussein Al-Qadri. Dalam pengembaraan mengembangkan agama Islam di Kalimantan Barat, Habib Hussein Al-Qadri menjadi seorang mufti di Peradilan Agama Islam Kerajaan Matan Ketapang lebih dari 17 tahun lamanya. Ketika datang di Kerajaan Matan, Habib Hussein Al-Qadri baru berusia 29 tahun. Dan setahun kemudian, Sultan Kerajaan Matan menikahkan Habib Hussein Al-Qadri dengan seorang putri kerajaan yang bernama Nyai Tua. Dari perkawinan dengan Nyai Tua, Habib Hussein Al-Qadri mempunyai 4 orang putra, salah satunya adalah Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Di kemudian hari, Habib Hussein Al-Qadri menikah kembali dengan putri Matan lainnya yang bernama Nyai Tengah dan Nyai Bungsu. Setelah 17 tahun bermukim dan menyiarkan agama di Kerajaan Matan, pada tanggal 8 Muharram 1169 Hijriah, atas permintaan Raja Mempawah Opu Daeng Menambun, Habib Hussein Al-Qadri beserta seluruh keluarganya pindah ke negeri Mempawah dan mengajarkan agama Islam di sebuah tempat yang disebut dengan Galaherang. Atas jasanya tersebut, Habib Hussein Al-Qadri diangkat menjadi Tuan Besar di Kerajaan Mempawah, dan setelah 16 tahun menjadi Tuan Besar di negeri Mempawah, Habib Hussein Al-Qadri pun wafat pada tanggal 3 Zulhijjah 1184 Hijriah dalam usia 64 tahun. Beliau dimakamkan di Kampung Sejeki di pedalaman Mempawah, tidak jauh dari Galaherang. Syarif Abdurrahman Al-Qadri lahir di Kerajaan Matan pada hari Senin, tanggal 15 Rabiul Awal 1151. Haji Syarif Abdurrahman Al-Qadri diberi gelar Pangeran Abdurrahman karena beliau adalah putra seorang tuan besar di Kerajaan Mempawah. Sebagai anak laki-laki tertua dari 10 bersaudara, Syarif Abdurrahman Al-Qadri telah menunjukkan sifat yang pemberani dan giat dalam menuntut ilmu. Selain mendalami ilmu agama Islam, Syarif Abdurrahman Al-Qadri juga sering mengikuti kegiatan perdagangan dan berlayar mengunjungi beberapa daerah bersama para pangeran dan menteri dari kalangan istana. Sehingga hal ini pula yang menjadi bekal dan motivasi Pangeran Abdurrahman kelak sebagai seorang pemimpin kerajaan. Pada usia 18 tahun, Syarif Abdurrahman Al-Qadri menikah dengan Putri Chandramidi yang merupakan anak dari Opu Daeng Menambun dari istrinya yang bernama Putri Kusuma. Abdurrahman muda tumbuh menjadi seorang yang mempunyai jiwa pedagang dengan semangat maritimnya yang luar biasa. Dan ketika berusia 20 tahun, Syarif Abdurrahman Al-Qadri mengadakan pelayaran ke beberapa daerah seperti Kepulauan Tambelan, Siantan, dan negeri Siak. Pada tahun 1767 Masehi, Syarif Abdurrahman Al-Qadri meninggalkan Mempawah menuju Kerajaan Banjarmasin dan Pasir yang terletak di kawasan selatan dan pantai timur Pulau Kalimantan. Di Banjarmasin, Syarif Abdurrahman Al-Qadri memperdagangkan rempah-rempah, kain sutra, dan hasil perkebunan lainnya. Syarif Abdurrahman Al-Qadri terkenal sebagai pelaut dan pedagang yang berani dan kuat persenjataannya. Ia sering tampil memberikan pertolongan kepada kapal-kapal Inggris, Prancis, dan jung-jung Cina dari serangan bajak laut. Tindakan yang berani tersebut akhirnya mendapat penghargaan dari pemerintah POC dan Sultan Banjar. Dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil perdagangan tersebut, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri mempergunakan untuk menambah armada dagangnya berupa sebuah kapal layar besar yang diberi nama Tiang Sambung, yang dilengkapi dengan meriam Gurnada Lila dan Pamuras. Di Banjarmasin, Syarif Abdurrahman Al-Qadri diangkat sebagai menantu oleh Sultan Sa'ad dengan menikahi Ratu Sahranom, dan ia diberi gelar Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam. Perkawinan tersebut selain bertujuan untuk mengembangkan tali kekerabatan antara Kerajaan Banjar dan Kerajaan Mempawah, juga merupakan perkawinan politik untuk memperkuat aliansi 3 kerajaan di Kalimantan, yaitu Kerajaan Mempawah, Kerajaan Matan, dan Kerajaan Banjar. Aliansi ini berdampak positif bagi Syarif Abdurrahman Al-Qadri dan armadanya dalam menciptakan keamanan kapal-kapal dagang sipil Inggris, Prancis,
Cina, serta pedagang Islam lainnya dari gangguan para perompak dan bajak laut yang sering mengganggu keamanan di kawasan Selat Karimata, Selat Malaka, dan Selat Makassar. Dengan keinginan yang kuat untuk mencari tempat pemukiman baru guna mendirikan sebuah kerajaan, maka dengan dukungan armada kapal yang kuat serta modal dagang yang cukup besar, maka tanggal 8 Rajab 1145 Hijriah, Syarif Abdurrahman Al-Qadri beserta rombongan melanjutkan perjalanan meninggalkan Mempawah. Setibanya di muara sungai merampas perahu-perahu dan kapal-kapal dagang yang melintas di muara sungai Kapuas. 5 malam lamanya rombongan Syarif Abdurrahman Al-Qadri berada di atas kapal. Dan setiap malam beliau memerintahkan untuk terus menembakkan meriam ke tempat-tempat yang dianggap sebagai persembunyian perompak maupun hantu kuntilanak hingga pagi hari. Akhirnya pada dini hari Rabu tanggal 14 Rajab 1185 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 1771 Masehi, Syarif Abdurrahman Al-Qadri memerintahkan untuk berlayar memasuki kawasan perairan pertemuan Sungai Landak dan Sungai Kapuas. Tepat pukul 8 pagi, Syarif Abdurrahman Al-Qadri beserta rombongan mendarat di tepian Sungai Kapuas. Ia merasa sangat yakin bahwa tempat itu adalah tempat yang sangat baik untuk dijadikan pemukiman bagi anak dan keturunannya. Mereka pun mulai menebang pohon-pohon dan membersihkan semak belukar, lalu mendirikan sebuah surau yang sekarang menjadi Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Selain mendirikan surau, Syarif Abdurrahman juga mendirikan keraton yang letaknya menjorok ke darat sekitar 800 meter dari surau tersebut. Pada awal didirikan, bangunan keraton sangat sederhana, terdiri dari atap dengan bahan daun ilalang serta dinding yang terbuat dari bambu. Kemudian Syarif Abdurrahman kembali ke Mempawah untuk mengajak keluarganya ke daerah baru tersebut. Tempat pemukiman inilah yang kemudian dinamakan Pontianak. Syarif Abdurrahman Al-Qadri kini telah menemukan dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh ayandanya, Habib Hussein Al-Qadri, untuk mencari tempat bermukim, tempat mensiarkan agama Islam, tempat berdagang, dan tempat mengembangkan kekuatan Islam di Nusantara, yaitu Kesultanan Pontianak. 8 tahun lamanya setelah membangun dan bermukim di Kerajaan Pontianak, maka pada hari Senin tanggal 8 Sa'ban 1192 Hijriah, Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam dinobatkan oleh Raja Riau Sultan Haji sebagai Sultan pertama Istana Qadriyah Pontianak dengan gelar Maulana Sultan Syarif Abdurrahman. Dengan demikian, maka tanggal 14 Rajab 1185 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 1771 Masehi ditetapkan sebagai hari jadi kota Pontianak dan peristiwa tersebut telah dicatat dalam tambo kerajaan. Terima kasih.